Iya, dua serangan ini yang kemudian ditanggapi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberikan pernyataan, namun belum ada statement dari Trump yang mengatakan akan melakukan serangan balasan. Meskipun Trump mengakui bahwa mereka memiliki militer yang cukup baik bahkan juga akurat. Nah, saya mau tanya kepada Mas Faisal, kalau misalnya kita lihat di sini, kalaulah Iran sudah melakukan 2 kali serangan, apakah konflik sudah selesai? Toh Trump dalam pidatonya tidak mengatakan mau melakukan serangan balasan, meskipun dia mengakui bahwa secara logistik begitu mumpuni, gitu akurat. Ini bagaimana melihatnya? Kalau ketegangan sebenarnya ini masalah lama. Sejak kemenangan revolusi Islam Iran tahun 1979 Februari, itu Amerika dengan Iran pada prinsipnya menjadi musuh bebuyutan. Dan sampai itu berlaku sampai sekarang. Nah, kalau yang paling menarik dilihat di sini adalah apakah mungkin perang itu akan menjadi perang terbuka, konflik ini. Itu ada beberapa faktor yang akan membuat itu tidak akan menjadi perang terbuka. Pertama, Amerika dan Iran sama-sama memahami kelebihan masing-masing. Kalau kita lihat Iran sadar Amerika adalah negara superpower dari kemampuan ekonomi maupun militer maupun pengaruh diplomasi, mereka menguasai panggung dunia. Nah, itu Iran sadar tidak mungkin untuk melawan Amerika dalam tanda kutip sendirian. Amerika juga sadar Amerika nggak akan mungkin menginvasi Iran seperti yang mereka lakukan terhadap Irak. Karena di belakang Iran itu ada Rusia. Jangan lupa, ketika perang Suriah, semua pemberontak dukungan Amerika dan sekutunya di Timur Tengah, Arab Saudi dan Israel itu sedang naik daun. Itu kalau tidak salah sampai pertengahan 14, mereka itu kan dukung, karena dalam perang di Suriah itu Amerika, Israel dan Arab Saudi mendukung pemberontak. Dan 2 pemberontak yang paling kuat saat itu yang mampu menumbangkan Assad adalah ISIS dan Al-Qaeda. Tapi keadaan berbalik setelah Rusia masuk. Akhirnya mereka mundur teratur. Mas Alto sepakat tidak bahwa apa jangan-jangan Amerika takut dengan Iran karena di baliknya ada begitu Rusia yang sebegitu kuat, karena dalam pidatonya tidak ada tanda-tanda melakukan serangan balasan meskipun sudah ada 2 serangan ditujukan kepada Amerika? Saya kira tidak selinier itu. Contoh yang paling gampang adalah di Syria. Kehadiran pemerintah militer Amerika dan militer Rusia itu sama-sama berada di Syria. Dua-dua juga sangat berdekat-dekatan, dalam artian mereka beroperasi di wilayah udara yang cukup kecil dan sempit, dan kemungkinan untuk terjadi saling serang itu kemungkinan terjadi. Tapi mereka punya channel yang namanya deconflicting mechanism. Jadi mereka akan saling memberitahu apabila Amerika akan menyerang suatu lokasi ataupun Rusia akan menyerang suatu lokasi. Jadi kedua negara superpower ini, atau yang aku sebut negara hegemon ini, sangat mengerti posisi mereka untuk tidak saling bersentuhan secara langsung. Kita juga bisa belajar dari perang dingin yang selama ini terjadi, bahwa banyak sekali tempat di mana Amerika dan Rusia, atau pada saat itu Uni Soviet, bisa saling bersitegang tapi tidak sampai terjadi konflik yang bisa berdarah-darah, karena mereka tahu mereka itu sama-sama adalah nuclear state, yang satu punya 1000-an lebih, yang satu punya juga 1000-an lebih. Kalau dua-dua memakai itu bisa kacau. Jadi dua-dua sangat sadar itu. Mas Alto, kenapa harus menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Irak? Karena Irak juga merespon bahwa ini juga melanggar kedaulatan. Apakah juga membuat bahwa ini situasi jadi akan semakin memanas antar kedua negara, Iran juga Irak, atas serangan tersebut? Betul. Dan saya pikir kedua belah pihak juga cukup tahu. Tentunya pemerintah Iran juga cukup mengerti bahwa apabila serangan itu yang terjadi di Irak dan ada collateral damage, orang-orang yang ternyata meninggal itu bukan cuma warga ataupun tentara Amerika, tetapi juga warga-warga sipil Irak khususnya, maka itu juga akan membuat situasi ataupun hubungan antara Irak dan Iran juga menjadi bermasalah. Dan saya pikir itu yang ada di benak militer Iran pada saat mereka melancarkan serangan 2 kali serangan roket yang ditujukan kepada 2 atau 3 sasaran militer yang berada di sasaran militer Amerika yang berada di Irak. Sepakat gak sih Mas bahwa ini juga memicu ketegangan di Timur Tengah? Israel merespon, Arab Saudi juga, bahkan Irak juga mengatakan bahwa serangan ini melanggar kedaulatan negara mereka. Bagaimana melihatnya? Kalau saya lihat sejak runtuhnya rezim Saddam Hussein yang Sunni, itu kan yang berkuasa adalah rezim Syiah.
Dan kita lihat pernyataan Perdana Menteri Adil Abdul Hadi itu sangat pro-Iran. Kenapa sangat pro-Iran? Dia merekomendasikan sebuah undang-undang ke parlemen yang akhirnya disetujui secara bulat walaupun tidak dihadiri semuanya. Itu sekitar 170 dari sekitar 300-an anggota, 328 anggota parlemen Irak itu menyetujui untuk mengusir pasukan Amerika dari Irak. Jadi Irak dan Iran itu hubungannya sangat dekat. Kenapa sangat dekat? Karena milisi-milisi Syiah yang tergabung dalam payungnya itu, saya lupa nama bahasa Arabnya, tapi namanya Popular Mobilization Force. Itu adalah yang paling berjasa mengusir ISIS dari Irak. Dan Amerika pun memanfaatkan milisi itu. Jadi kalau kita lihat pasukan Amerika sebenarnya tidak berdaya menghadapi ISIS di Irak ataupun Suriah. Nah, milisi-milisi Syiah ini karena beda. Orang yang berjuang dengan militansi ideologi, kan baik ISIS maupun orang Syiah sama-sama yakin kalau mereka mati, sama-sama mati syahid. Beda dengan Amerika. Amerika tidak ada ideologi seperti itu. Jadi sangat beda. Nah, itu tadi yang ditakutkan oleh Amerika kalau memang harus bertempur dengan Iran. Iran sudah biasa main long game. Sebagai contoh 1980-1988 perang Iran-Irak. Akhirnya mereka tetap bertahan. Saya ingin tambahkan lagi faktor kenapa konflik ini tidak, ketegangan ini tidak akan menjadi perang terbuka. Amerika itu mempertimbangkan sekutunya di Timur Tengah, yaitu Arab Saudi dan Israel. Kan? Karena kalau sampai perang terbuka, dua negara itu bisa jadi korban juga. Front nggak hanya di satu tempat. Pemerintah Indonesia sedang bersiap jika eskalasi ini semakin meningkat antara Iran dan juga Amerika Serikat. Tapi putri dari almarhum Jenderal Qasim Al-Sulaimani mengatakan bahwa nyawa dibalas nyawa. Kita baca sesaat lagi, akankah ada serangan balas dendam ketiga yang dilancarkan oleh Iran sesaat lagi.